Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niluh Windaryanti, mahasiswa S2 Program Pasca Sarjana Pendidikan Dasar. NIM 25 29 04 1078. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar yang telah saya buat, di mana modul ajar ini akan saya gunakan untuk memenuhi tugas UAS untuk pendidikan matematika pendidikan dasar. Nah, izinkan saya share screen untuk modul ajar yang akan saya presentasikan. Baik, pada modul ajar ini, yaitu saya mengambil topik atau pembelajaran tentang membilang angka 1 sampai dengan 20, di mana pada informasi umum dari modul ajar yang saya presentasikan ini, yaitu ada satuan pendidikan, saya menggunakan instansi di mana tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 10 Peguyangan. Pada mata pelajaran matematika, nama guru yaitu saya sendiri, Niluh Windaryanti SPD, kelas atau semester yaitu kelas 1 dan semester ganjil. Lalu alokasi waktu yaitu 2 kali 35 menit atau 2 JP atau 2 jam mata pelajaran. Tahun pelajaran yaitu 2025-2026. Waktu pelaksanaannya ini disesuaikan. Di sini saya merancang untuk hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 kemarin. Adapun identifikasi, ya yang pertama itu ada kita perlu mengidentifikasi bagaimana kondisi dari peserta didik kita, di mana peserta didik kelas 1 dengan latar belakang kemampuan yang beragam, sebagian besar di mana peserta didik itu sudah bisa berhitung 1 sampai 20. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan cenderung menyukai pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Kebutuhan belajar mereka adalah pembelajaran yang konkret, kontekstual, berkelompok, dan menyenangkan. Materi pembelajarannya yaitu membilang angka 1 sampai dengan 20. Dimensi profil lulusannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kemandirian, kolaborasi, kewarganegaraan, dan komunikasi. Nah, desain pembelajarannya yaitu ada terdiri dari capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mengenal bilangan dan mengetahui jumlah benda dengan benar. Lalu lintas disiplin ilmunya yaitu ada, walaupun kita mempelajari matematika, tapi di sini ada lintas ilmunya itu adalah bahasa Indonesia, di mana kita melatih peserta didik untuk mengenal lambang bilangan dan cara membaca bilangan yang benar. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama melalui pengamatan video, peserta didik mampu membilang dengan benar. Terus melalui melihat gambar, peserta didik mampu menyebutkan bilangan dengan benar. Melalui permainan word wall, peserta didik mampu menyebutkan jumlah jumlah benda dengan benar. Mohon maaf di sini saya ada kekeliruan. Harusnya di sini jumlah benda, namun di sini saya ketik masih jumlah huruf. Selanjutnya, melalui pemberian LKPD, peserta didik mampu menghitung jumlah benda dengan benar. Nah, praktik pedagogis, yaitu model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan Deep Learning. Lalu metode yang digunakan yaitu tanya jawab dan penugasan langsung.
Kemitraan pembelajaran itu ada orang tua, di mana orang tua itu akan membantu dan mendampingi anak di rumah dalam memanfaatkan media pembelajaran, baik dari YouTube, saat mempelajari materi membilang 1 sampai 20. Kemudian ada teman sebaya, yaitu kolaborasi dalam kelompok untuk diskusi menyelesaikan LKPD. Lingkungan pembelajaran yaitu fisik menggunakan ruang kelas 1B, terus ruang virtualnya ada platform digital, ada YouTube dan Google. Terus ada budaya belajar yaitu pembelajaran kolaboratif dan menyenangkan. Kemudian pemanfaatan digital yaitu ada media pembelajaran melalui YouTube menggunakan word wall dan LCD proyektor serta sound system. Pengalaman pembelajaran yaitu yang pertama ada kegiatan awal. Ya, pembelajaran bermakna atau meaningful learning, di mana yang pertama itu guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar anak-anak. Apakah hari ini kabarnya eh, menyenangkan atau sedih misalnya. Lalu guru memerintahkan salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini masuk konteks keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu guru memeriksa kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Lalu, guru memeriksa kerapian peserta didik dan juga kebersihan kelas demi terciptanya suasana yang nyaman. Selanjutnya, guru melakukan apresiasi dengan memberikan gambaran kegiatan sehari-hari yang dilakukan peserta didik dan mengaitkannya dengan materi. Lalu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian, untuk menggugah semangat peserta didik dalam memulai kegiatan belajar dengan melakukan ice breaking sebagai berikut, yaitu yang pertama ada tepuk siap belajar dan menyanyikan lagu Aram Samsam, di mana lagu Aram Samsam ini akan dinyanyikan mulai dari yang pelan, terus lebih cepat lagi, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan inti atau pembelajaran mengembirakan, joyful learning. Di sintak pertama yaitu orientasi pada masalah. Jadi, di sini guru mengajak anak-anak bermain melompat sesuai dengan urutan bilangan. Ya. Jadi, anak akan mulai melompat dari bilangan yang terkecil sampai dengan bilangan yang terbesar. Harus berurutan dan tidak boleh dilakukan secara acak. Kemudian yang kedua, guru menayangkan video pembelajaran dengan judul menyebutkan bilangan 1 sampai 20. Nah, di mana link dari video pembelajaran tersebut sudah tercantum pada modul ajar ini. Nah, kurang lebih tampilan dari video pembelajaran tersebut ya seperti ini ya, covernya. Lalu, setelah menayangkan video, guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab terkait video yang sudah diberikan. Nah, setelah anak bisa menyebutkan ya terkait dengan video yang telah ditayangkan, maka dilakukan kegiatan yaitu menampilkan word wall yang berisi tentang menghitung jumlah benda, di mana link word wall-nya sudah saya cantumkan juga. Nah, kurang lebih tampilan word wall-nya seperti ini. Jadi, di sini ada 1 sampai 20. Ketika kita mengeklik nomor, misalnya kita klik nomor 4, di sana akan terlihat gambar buah. Nah, gambar buah ini anak-anak yang akan menghitungnya. Dan nanti ada pilihannya, itu yang mana yang benar. Kalau di sini pilihannya ada 3. Misalnya di sini gambar salahnya ada 7. Jadi di salah satu pilihannya itu akan ada pilihan yang benar. Nah, anak-anak harus mengeklik pilihan yang benar. Di sini juga menggunakan waktu. Jadi tidak bisa berlama-lama. Nah, setelah bermain game Word Wall, guru menanyakan hal apa saja yang diamati oleh peserta didik
Ini digunakan untuk merangsang peserta didik menyampaikan pendapatnya secara mandiri. Nah, selanjutnya di sintak kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik, di mana guru mengkondisikan peserta didik ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari dua orang. Jadi di sini anak-anak akan berpasangan. Peserta didik akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas seperti pensil, penghapus. Lalu, guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nah, dari LKPD yang diberikan kepada masing-masing kelompok, maka guru akan memberikan pengarahan terkait langkah-langkah dalam mengerjakan atau mengisi LKPD yang telah diberikan. Lalu di sintak ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Peserta didik secara berkelompok itu berkolaborasi dalam mengisi LKPD dengan bimbingan guru. Ya, jadi di sini LKPD yang diberikan itu ada dua, ada individu dan kelompok. Jadi untuk kelompok yang dikerjakan pertama itu adalah untuk yang kelompok dulu. Jadi yang kelompok ini peserta didik akan mengerjakannya itu bersama-sama temannya. Jadi kita akan melihat gimana sih kerjasama anak-anak tersebut dalam memecahkan masalah seperti itu. Lalu setelah itu baru diberikan LKPD yang khusus untuk individu-individu. Setelah itu, guru mengecek dan memantau keterlibatan peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD yang telah diberikan. Nah, di sintak yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini selain ada LKPD yang telah dibuat tadi, maka di sini anak-anak akan diberikan tugas yaitu membuat sebuah flashcard. Ya, jadi anak-anak bebas menghias flashcard tersebut, membuat gambar, eh, membuat gambar apa saja bisa. Yang penting gambar yang dibuat itu sesuai dengan jumlah angka yang dituliskan. Misalnya anak-anak membuat angka 7, maka anak-anak akan membuat gambar berjumlah 7 juga. Nah, setelah itu baru anak-anak akan mempresentasikan kembali hasil karya yang telah anak-anak buat. Di sintak kelima, yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru mengklarifikasi masalah dan memberi umpan balik kepada peserta didik, serta mengarahkannya ke konsep pembelajaran. Lalu, guru memberikan apresiasi kepada semua kelompok yang telah presentasi. Kemudian, guru memberikan penguatan kepada seluruh peserta didik setelah selesai presentasi semua kelompok. Guru memberikan lembar asesmen untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah dipahami dan masing-masing peserta didik dan ketercapaian dari tujuan belajar atau dari tujuan pembelajaran. Terus guru menerapkan teknik pembelajaran sosial emosional PSE dengan menarik nafas secara dalam lalu memikirkan semua apa yang sudah berhasil dilakukan dan berterima kasih kepada dirinya sendiri karena sudah bisa mengerjakan sejauh ini sambil menghembuskan nafas secara perlahan untuk menghilangkan ketegangan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian di kegiatan penutup atau pembelajaran yang berkesadaran atau mindful learning, guru bersama peserta didik itu menyiapkan pembelajaran secara bersama-sama. Kemudian guru memberi umpan balik kepada peserta didik. Guru menyampaikan rencana belajar untuk pertemuan selanjutnya, dan guru menutup pertemuan dengan berdoa bersama. Nah, demikian. Nah, di sini selanjutnya itu ada asesmen dari pembelajaran. Jadi, asesmen yang digunakan di sini ada asesmen dari awal, terus proses, dan akhir dari belajar. Nah, kalau asesmen awal pembelajaran yaitu ranahnya itu adalah pengetahuan awal anak, itu menggunakan teknik non-tes, observasi, dan tes lisan. Terus asesmen pada proses pembelajarannya yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tekniknya menggunakan penugasan langsung. Bentuknya yaitu diskusi kelompok, mengerjakan LKPD, dan presentasi.
Terus asesmen pada akhir proses belajar, yaitu di ranah pengetahuan, di sini menggunakan teknik tes tertulis, bentuknya yaitu pilihan ganda. Nah, ini untuk penilaian sikap, lembar observasi sikapnya. Di sini ada 4 indikator, kemandirian, komunikasi, berpikir kritis, dan kolaborasi. Lalu rubrik penilaiannya, skor yang digunakan yaitu skor 1 sampai 4, yaitu masih perlu bimbingan, yang 2 cukup, 3-nya baik, 4-nya sangat baik. Penilaian pengetahuan menggunakan pedoman penskoran, yaitu jika benar mendapatkan skor 1, sedangkan salah mendapatkan skornya 0. Nilainya Nilainya yaitu skor maksimal dikali 5. Kalau yang di untuk nilai yang diperoleh berarti skor yang diperoleh dikalikan dengan 5. Terus ada pengayaan dan remedial. Jadi remedialnya itu target jika siswa mendapatkan skor 1 atau 2 di mana perlu bimbingan dan cukup. Nah, di sini akan dikasih aktivitas sentuh dan hitung. Ya, jadi di sini akan menggunakan benda-benda konkret, di mana guru akan memberikan wadah berisi 1 sampai 20 benda, bisa berupa kancing baju, biji-bijian, stik es krim, ataupun batu. Terus langkah kerjanya, siswa memindahkan benda satu persatu dari wadah A ke wadah B sambil menyebutkan angkanya dengan keras. Lalu guru mendampingi untuk memastikan korespondensi satu-satu, satu benda, satu angka. Setelah selesai, siswa diminta mengambil kartu angka yang sesuai dengan jumlah benda yang baru dipindahkan. Jadi, fokusnya ini yaitu memperkuat pemahaman bahwa angka terakhir yang diucapkan adalah total dari jumlah benda. Sedangkan pengayaan ini target siswa yang mendapatkan skor sangat baik pada semua indikator. Aktivitasnya yaitu detektif angka dan pola. Kegiatannya itu ada membilang maju mundur. Siswa diminta membilang secara mundur dari 20 ke 1 atau berhitung maju dari 1 sampai 20. Terus ada tebak angka yang hilang. Guru menyajikan deretan angka yang tidak lengkap, misalnya 11, 12, terus titik-titik, 14, titik-titik, 16. Jadi di titik-titik itu siswa akan mengisi dengan angka yang benar. Lalu kegiatan ketiga ada soal cerita sederhana, misalnya Budi punya 12 apel. Lalu ibu memberikan 3 apel lagi. Ayo hitung maju dari 12, berapa total apel Budi sekarang? Fokusnya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman urutan angka yang lebih kompleks. Lalu di sini ada bahan ajar yang saya gunakan, yaitu di mana membilang dari konsep apa itu membilang, terus contoh-contoh bilangan, cara cara membacanya, lalu jumlah bendanya sesuai bilangan tersebut dari 1 sampai 20, dan ini juga bisa diprintkan terus dijadikan sebagai flashcard. Lalu ada LKPD, ini yang berpasangan. Kalau yang ini kegiatan individu masing-masing anak. Lalu asesmen akhirnya yaitu ada 20 pilihan ganda. Dengan pilihan jawaban ada 3 A, B, dan C. Karena yang saya ajar kebetulan kelas 1, jadi pilihannya menggunakan 3 pilihan jawaban untuk pilihan gandanya. Baik, demikianlah eh, presentasi saya. Saya izin stop share. Nah, demikianlah presentasi saya untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Matematika. Om Santi 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 Om, selamat malam.